Halo, perkenalkan nama saya Mei Liana dari kelas 12 Bahasa dan Budaya SMA Negeri 1 Koba. Halo, saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama saya akan menjelaskan budidaya ayam petelur, dan materi kedua saya akan menjelaskan budidaya itik petelur. Langkah pertama dalam budidaya ayam petelur adalah yang pertama, persiapan. Dalam persiapan, kita harus menentukan lokasi. Lokasi yang bagus untuk budidaya ayam petelur adalah lokasi yang cukup jauh dari keramaian. Yang kedua, lokasi mudah terjangkau. Yang ketiga, lokasi bersifat menetap. Yang keempat, lokasi berada di dataran rendah. Untuk persiapan yang kedua adalah kandang. Temperatur kandang 32,2 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan kandang 60-70%. Model kandang disesuaikan dengan umur ayam. Anak ayam umur 2 minggu sampai 1 bulan memakai kandang box. Anak ayam remaja kurang lebih 1-2 bulan atau 3 memakai kandang box yang dibesarkan. Sementara ayam dewasa memakai kandang postal atau baterai. Kemudian yang ketiga ada peralatan. Peralatan yang harus kita siapkan yang pertama liter atau alat santai. Yang kedua indukan brooder. Brooder adalah alat penerangan pada kandang. Ketiga, tempat bertengger. Yang keempat, tempat makan, minum, dan tempat grid. Kelima, alat-alat kitchen. Pembibitan untuk ayam petelur yaitu dari indukan yang sehat, pertumbuhan yang baik, sehat dan tidak cacat. Tahap kedua dalam budidaya ayam petelur yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan ada dua fase yaitu fase starter. Fase starter umur 0-4 minggu. Fase finisher umur 4-6 minggu. Pemberian minum juga ada dua fase yaitu fase starter dan fase finisher. Pada fase starter umur anak ayam 1-29 hari. Fase finisher umur 30-57 hari. Pada tahap ketiga ada pemeliharaan. Pemeliharaan kandang, sanitasi atau tindakan preventif. Kebersihan kandang atau sanitasi merupakan upaya pencegahan penyakit supaya ayam petelur tidak terkena penyakit. Kemudian tindakan preventif adalah memberikan vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai catatan pada label dari Poultry Shop. Kemudian ada jenis-jenis budidaya unggas petelur. Yang pertama ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan mempunyai badan yang ramping atau kurus dan mata bersinar. Kemudian untuk ayam petelur medium mempunyai bobot tubuh yang cukup berat dibandingkan ayam petelur ringan, mempunyai warna bulu yang coklat. Dapat dilihat di contoh di samping. Hama dan penyakit juga menyerang pada unggas petelur. Yang pertama penyakit merah putih atau colorum, fall typhoid, paratyphoid, kolera, pilek ayam atau coryza, CRD, infeksi sinusitis. Yang kedua penyakit coronavirus, Newcastle disease atau ND, infeksi bronkitis, infeksi laryngomatosis, cacar ayam atau fowlpox, marak, dan gumboro. Hama dan penyakit karena jamur dan toksin, muntah darah hitam atau glycerosin, racun dari bungkil kacang, penyakit karena parasit, cacing, dan kutu. Tahap terakhir yaitu pasca panen. Yang pertama mengumpulkan telur, yang kedua membersihkan telur, yang ketiga memilih telur, yang keempat mengepak telur, yang kelima menyimpan telur. Tahap terakhir ini adalah salah satu contoh unggas petelur, yaitu ayam petelur putih. Ayam petelur putih yang dimanfaatkan hanya telurnya saja, tidak untuk memproduksi dagingnya. Ayam petelur putih dapat menghasilkan telur hingga 260 butir per tahunnya. Contoh di atas adalah contoh anak ayam yang masih menggunakan kandang box. Kemudian di sebelahnya ayam dewasa yang siap bertelur. Tahap pertama dalam budidaya itik petelur yaitu persiapan. Tentunya sama dengan ayam petelur, harus menyiapkan lokasi yang jauh dari keramaian, mempunyai letak transportasi yang mudah dijangkau, lingkungan kandang mempunyai iklim yang kondusif, dan lokasi berada di dataran rendah. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Yang pertama, temperatur kandang kurang lebih 39 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan kandang 60-65%. Yang ketiga, penerangan kandang. Yang keempat, model kandang. Model kandang ini untuk sesuai umur itik petelur. Yang kelima, kondisi kandang dan perlengkapannya.
Tahap yang ketiga adalah tahap pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan kandang, sanitasi atau tindakan preventif. Membersihkan kandang atau sanitasi merupakan upaya pencegahan penyakit supaya itik petelur tidak terkena penyakit. Kemudian tindakan preventif dengan memberikan vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai ditetapkan pada label yang dari poultry shop. Yang kedua, pemberian pakan. Ada fase starter, grower, dan layar. Pada fase starter, umur 0 sampai 8 minggu. Pada masa grower, umur 8 sampai 18 minggu. Kemudian pada masa layar, 18 sampai 27 minggu. Pada pemberian minum, ada 3 fase juga, yaitu fase starter, grower, dan layar. Pada fase starter, umur 0 sampai 7 hari. Pada fase grower, umur 7 sampai 28 hari. Pada fase layar, 8 hari sampai akhir. Yang ketiga, ada pengontrolan penyakit dilakukan setiap saat dan secara hati-hati secara menyeluruh. Yang keempat, pemeliharaan kandang selalu dijaga kebersihannya. Yang kelima, pemeliharaan itik selalu dijaga kesehatannya. Hama dan penyakit. 1. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan protozoa. Kedua, penyakit yang disebabkan oleh defisiensi makanan atau laksana perkandangan yang kurang tepat. Jenis penyakit yang biasa terjangkit pada itik. 1. Penyakit Dak Florera, penyebab bakteri Pasteurella avicida, gejala mencret, lumpuh, pengendalian sanitasi kandang. Yang kedua, penyakit Salmonellosis, penyebab bakteri Hypimurium, gejala sesak nafas, pengendalian sanitasi yang baik. Pasca panen, yang pertama pengawetan dengan air hangat, yang kedua pengawetan telur dengan daun jambu biji, yang ketiga pengawetan telur dengan minyak kelapa, yang keempat pengawetan telur dengan natrium silikat, yang kelima pengawetan telur dengan garam dapur. Ini adalah contoh unggas petelur itik Magelang. Itik Magelang, itik Indonesia yang telah dibudidayakan secara turun-temurun, sehingga menjadikan kekayaan sumber daya genetik lokal Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi pembelajaran saya dapat membantu. Sekian dan terima kasih.